Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi statistik multivariat untuk tema pembelajaran materi berjudul distribusi sampling atau distribusi penarikan sampel. Jadi kalau Anda dengar istilah distribusi sampling, berarti kita sedang membahas tentang distribusi penarikan sampel. Konsep penarikan sampel itu intinya ya. Oke, untuk statistik inferensia pembahasan tentang generalisasi atau penarikan kesimpulan dan prediksi atau melakukan peramalan ini melibatkan sampel biasanya ya, bukan populasi. Nah, itu disebut sebagai statistik inferensia. Pembagian bidang lain statistik seperti kita sudah bahas minggu kemarin itu adalah statistik ada deskriptif ya. Dipahami lagi istilah-istilahnya. Jadi untuk distribusi penarikan sampel ini adalah bidang pembahasan statistik inferensia. Ini contoh ciri khas statistik inferensia ini tadi ya. Adanya kesimpulan bisa menggunakan teknik prediksi atau peramalan, biasanya menggunakan sampel atau contoh data ya, bukan data populasi. Misal di sini kita melakukan sensus, kegiatannya ya, aktivitas statistik inferensia, kita menggunakan data sensus atau pendataan. Sensus itu adalah pendataan ya, setiap anggota populasi. Tapi kalau dengan teknik sampling, berarti kita melakukan pendataan sebagian anggota populasi. Kita hanya mengambil contoh dalam ini kita artikan sebagai sampel. Jadi dia adalah bagian dari populasi. Nah, ini yang biasa kita gunakan dalam statistik inferensia. Cukup menggunakan penarikan sampel atau sampling ya. Tidak menggunakan sensus. Kalau sensus itu sangat sulit sekali kita lakukan ya. Kenapa sensus atau melibatkan data populasi itu tidak digunakan? Karena dua hal ini mahal dari segi biaya dan waktu yang panjang. Ini sangat sulit sekali. Anda bayangkan misalnya tentang kita ingin meneliti atau membahas tentang penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki yang bekerja di sektor formal sebagai pegawai negeri. Nah, itu kan sulit ya. Sulit sekali, banyak sekali jumlah penduduk kita. Ini lama kita melakukan surveinya. Nah, karena lama ini melibatkan berbagai pihak, nah itu membutuhkan biaya dan waktu yang panjang. Nah, maka tidak digunakan, cukup menggunakan sampling dari sekian juta penduduk laki-laki tadi yang bekerja di sektor sebagai pegawai negeri misalnya. Nah, kita gunakanlah contoh datanya atau sampelnya. Yang kedua, populasi ini akan menjadi rusak atau habis jika di sensus. Nah, ini ya, contoh gampangnya ini. Ya, misalnya dari populasi donat yang ingin diketahui rasanya, seluruh donat ya yang diproduksi se-Indonesia misalnya. Kita ingin tahu ragam rasanya itu apa saja. Kalau kita ingin tahu, tentu semua donat yang diproduksi itu akan dimakan ya. Nah, tidak akan lagi ada yang tersisa. Tidak akan ada lagi yang dijual. Nah, itu kan sangat tidak efektif seperti itu. Sampel yang baik itu bagaimana kalau kita tidak menggunakan populasi? Nah, ini Anda harus sampel tersebut dapat Anda pastikan bahwa sampel itu adalah representatif.
besaran atau ciri sampel memberikan gambaran yang tepat mengenai ukuran populasi yang sebenarnya atau parameter populasinya yang sebenarnya. Dari 2 juta penduduk tadi misalnya, berapa representasinya untuk sampelnya? Ya, tergantung. Kalau Anda ingin membahas konsep wilayah atau provinsi misalnya. Dari data misalnya ada puluhan juta misalnya, ya cukup hanya misalnya ratusan orang seperti itu. Nah, itu nanti khusus kita pelajari lagi ya, ada rumus khusus untuk penarikan sampel. Jadi yang jelas bukan apa namanya, bukan rumus Slovin ya, bukan, itu bukan rekomendasi yang tepat kita gunakan. Lanjut, istilah-istilah yang mungkin akan Anda temui antara penggunaan data sampel dan data populasi. Ini pahami istilah statistik sampel versus parameter populasi. Statistik sampel ini kita gunakan sampel, parameter populasi berarti kita gunakan ukuran populasi. Untuk pembahasan nilai rata-rata untuk populasi kita gunakan istilah mu, lihat simbolnya atau notasinya. Tapi untuk sampel itu kita gunakan istilah X bar. Untuk selisih dua rata-rata kita gunakan nilai mutlak. Sama juga untuk statistik sampel atau data sampel, cuman simbolnya berbeda. Kalau ini populasi menggunakan mu, kalau sampel itu menggunakan X bar. Untuk simpangan baku data populasi kita gunakan istilah sigma, tapi kalau sampel menggunakan notasi S besar. Untuk ragam atau varian, nah lihat sigma kuadratnya ya untuk populasi, untuk sampel adalah S kuadrat. Proporsi kita gunakan notasi pi. Kalau untuk data sampel juga pi, tapi simbolnya atau notasinya berbeda. Lihat perbedaannya ya. Selisih dua proporsi menggunakan nilai mutlak untuk populasi dan sampel, cuma notasinya berbeda. Nah, ini penting ketika Anda menggunakan notasi ini dalam nanti ketika Anda sudah mulai penelitian ya. Nah, ini kan biasanya Anda tuangkan dalam pemodelan atau notasi pemodelan variabel yang ingin Anda angkat. Oke. Nah, ada sedikit pembahasan di sini. Sumber tutorial saya ini adalah buku Thomas Yuni Gunarto halaman 1 sampai 11 ya. Ini disimpulkan oleh Dr. Dodi Devianto. Jadi saya sampaikan pembahasan ini untuk Anda. Kelas statistik multivariat. Kita lanjut. Sampel yang baik diperoleh dengan memperhatikan hal berikut. Keacakannya atau randomness-nya, ukurannya, teknik penarikan sampelnya atau samplingnya. Ini harus sesuai dengan kondisi dan sifat populasi atau sampel. Contoh ini istilah sampel acak ini atau randomness ini. Misalnya dipilih dari populasi di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama menjadi anggota atau data yang akan kita teliti. Nah, ini randomness-nya, keacakannya harus diperhatikan. Bagaimana tekniknya? Ukurannya ini sesuai kebutuhan ya, nomor 2. Nah, bagaimana teknik penarikan sampelnya? Ini bisa menggunakan 5 di sini ya, saya bahas tekniknya. Nah, ini tolong Anda pahami betul sesuai dengan kebutuhan Anda nanti untuk meneliti ya. Penarikan sampel acak sederhana, simple random sampling istilahnya. Pengacakan dapat dilakukan dengan undian, tabel, bilang acak, program komputer boleh. Undian ini artinya ya Anda bayangkan lah ya, Anda menggunakan simulasi undian. Nah, ini kan acak saja sebenarnya. Tidak ada ciri khas tertentu, tidak ada syarat tertentu. Penarikan sampel systematic sampling. Anda tetapkan interval dulu, lalu pilih secara acak anggota pertama sampel. Ya, perhatikan di contoh penarikannya ya.
Yang ketiga, penarikan sampel acak berlapis stratified random sampling. Ini sering digunakan. Populasi terdiri dari beberapa kelas atau kelompok. Nah, ini ciri khas data Anda nanti ya, data variabel Anda. Nah, dari setiap kelas diambil sampel secara acak. Nah, jadi starting point Anda di mana populasi atau data Anda nanti itu terdiri dari beberapa kelas atau kelompok. Ciri khasnya ini. Perhatikan, antar kelas bersifat cenderung berbeda, nyata atau heterogen. Anggota dalam suatu kelas akan cenderung sama atau homogen. Ini ada contoh kasus, silakan diperhatikan. Selanjutnya, penarikan sampel gerombol atau klaster ini juga sering digunakan. Ini ciri khasnya apa? Populasi juga terdiri dari beberapa kelas atau kelompok. Cuman sampel yang diambil hanya berupa kelompok, bukan individu anggota. Itu ya, berarti perbedaannya. Ini ada contoh kasus ya. Dipahami nanti. Lanjut, penarikan sampel area, sampling. Hampir sama dengan klaster ini ya. Pengelompokannya ditentukan oleh letak geografis atau administratif. Nah, ini ciri khas datanya. Misalnya sini, contoh pengambilan sampel di daerah Jawa Barat dapat dilakukan dengan memilih secara acak untuk kota Madya, tempat pengambilan sampel. Kota dia Bogor, misalnya Sukabumi, Bandung. Nah, itu kan sudah mulai mengerucut ya. Nah, itu sampelnya boleh tadi Bogor, Sukabumi atau Bandung. Oke. Penarikan sampel acak dapat dilakukan dengan dua cara, tanpa pemilihan atau tanpa pengambilan. Artinya di sini setelah didata, anggota sampel tidak dikembalikan ke dalam ruang sampel. Yang kedua, penarikan sampel dengan pemulihan. Bila setelah didata, ambil datanya, anggota sampel dikembalikan ke dalam ruang sampel. Ukuran sampel itu dibagi dua. Ini memperhatikan sampel besar jika ukuran sampelnya ini atau N-nya besar dan sama 30. Jadi mulai 30 ya. Itu dikatakan besar, tapi jika sampel kecil, ukuran sampelnya atau N-nya kecil dari 30. Nah, poin 2 inilah konsep statistik non-parametrik bisa Anda gunakan ketika Anda berhadapan dengan jumlah sampel ini tadi. Jadi tidak hanya statistik parametrik ya, non-parametrik juga bisa Anda gunakan ketika Anda terkendala dengan jumlah total sampel. Oke. Demikian pembahasan saya atau penjelasan saya tentang materi kali ini. Jika ada banyak yang ingin diskusikan, saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.